Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, addu zakata amwalikum. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur di PT Vista Consulting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Kalau jawabannya cuma baik aja, jawabannya kurang optimis. Yang paling optimis gimana jawabannya? Apa kabar semuanya? Wah, kalau alhamdulillah aja masih kurang optimis juga. Jawabannya optimis bagaimana? Harus digerakkan badannya biar gak ngantuk ini. Apalagi kalau kajian zuhur udah seder-seder, udah alamat. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa dicoba? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa dulu, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi biar gak ngantuk aja ya Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ada satu lagi. Ada catatan, menurut hadis Rasulullah, orang yang senyum itu dikategorikan bersedekah. Coba bapak-bapak di sampingnya saling berhadapan, berikan sedekah yang terbaik. Kan belum pernah kan? Nah, caranya mulut kita ini dilebarkan selebar-lebarnya. Harusnya simetris, sebelah sini 5 cm, di sini sebelah 5 cm. Nah, semakin kita senyum, nah, itu akan aroma, akan ada aura. Kita senengnya itu luar biasa. Kalau kita senyum, orang lain ikut senyum. Coba berhadapan masing-masing. Coba. Kan belum pernah kan senyuman di kantor. Berikan senyum yang terbaik, itu dikategorikan sedekah. Apalagi bulan puasa yang luar biasa. Nah, asal jangan berlebihan senyum-senyumnya. Kalau senyumnya kelebih-lebihan berarti overdosis. Kayaknya perlu ke grogol. Baik, tema yang diberikan ke saya itu tentang seluk-beluk zakat. Saya cari-cari apa sih maksud seluk-beluk ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang berkaitan tentang zakat. Nah, alhamdulillah ini bulan Ramadan kita sudah ada hampir di pertengahan ya. Nah, kalau di Sunda itu ada tradisi bikin ketupat. Di Sunda, di Lebak, di Banten, kalau di Bogor ada nggak? Itu jadi belah ketupat itu bukan hanya ketika Lebaran, tetapi saat pertengahan Ramadan itu ada tradisi. Baik, ada pertanyaan, apa itu zakat?
Yang terbayang oleh bapak-bapak, zakat biasanya dilaksanakan di bulan apa? Di bulan Ramadan aja. Ramadan. Bu, di bulan apa biasanya ibu kalau terbayang bayar zakat? Bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah zakat hanya di bulan Ramadan? Enggak. Zakat yang hanya di bulan Ramadan hanya zakatun nafs. Dikenal oleh kita zakat apa namanya? Zakat fitrah, zakat fitri. Menyucikan jiwa kita, menyucikan organ tubuh kita, ya diantaranya dengan mengeluarkan zakat. Berapa banyak Pak zakat fitrahnya? 3,5 kilo apa liter nih? Hah? Oh tuh 3,5 liter. Kalau kilogram berapa? 2,5 kilogram. Ada pertanyaan dalam kajian kitab fikih. Dalam kitab fikih baik yang klasik maupun yang kontemporer, bagaimana menunaikan zakat fitrah, zakat fitri? Apakah harus dengan beras? Apakah dengan uang? Jawabannya gimana kira-kira? Boleh dua-duanya. Kalau di dalam hadis Nabi, faradha Rasulullah SAW zakatal fitri fi syahri Ramadan so'an min tamrin, 1 sok dari korma. Kita kan makannya bukan korma, makannya apa? Nasi kita makannya. Ya sebelumnya beras. Kalau makannya orang kita makannya beras, hebat juga. Makanya Pak, kalau makan jangan sama ayam, nggak boleh. Duluan ayam. Nah beras sebelumnya kan padi itu. Diukur dulu padi, ternyata dalam bentuk beras. Kira-kira menyusut nggak itu? Menyusut. Pertanyaannya berapa gram kah? Berapa kilogram? Jumhur ulama menyatakan, terutama di Indonesia, 3,5 liter. Menurut Imam Syafi'i, kita zakat fitri itu lebih afdol dengan apa? Beras. Bahan pokok. Ya kita bahan pokoknya apa berarti? Dengan beras. Nah, kalau pakai nasi basi gitu ya. Nasi akik ya. Bukan hanya batu akik aja. Ini saya lihat banyak juga penggemar batu akik. Sama. Ya kan sama juga ya. Nah ini ada informasi nih. Ini alhamdulillah bulan Ramadan ada informasi. Buat penggemar batu akik, mohon maaf, batu akik di bulan Ramadan itu tidak booming. Boomingnya kalah sama apa? Batu es. Coba ibu-ibu tanya istri kita, di rumah lagi nggak bikin es batu, ya kan? Pasti yang dicari apa? Jam 3, jam 4 es batu. Ada yang nyari batu akik? Bapaknya. Nah, hari ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala ini kembali. Kalau dalam bentuk rupiah bagaimana dalam qimah? Itu boleh menurut Imam Hanafi. Dan ada beberapa mazhab juga yang membolehkan. Contohnya pertanyaannya tadi, berapa kalau zakat fitrah? Kalau 3,5 liter berapa kira-kira diuangkan? Kalau di kampung Bapak, Ibu di masjid ada berapa biasanya? Jadi kelompok-kelompok ini satu. Berapa? 25. Oke, ini ada macam-macamnya. Macam apa? Kita makan mengkonsumsi berasnya yang berapahan? Kalau yang biasa kita pakai adalah yang mahal 10 ribuan, berarti 10 dikali 3,5 liter, berarti berapa? 35.000. Ustadz, saya pakai yang 9.000. 9.000 kali 3,5 berarti berapa? 31.500. Berapa sih? 31.500 rupiah. Ada beberapa lembaga zakat panitia yang menggenapkan menjadi 32.000. Ada juga dua pilihan, silakan yang 32.000 juga boleh, 35.000 juga boleh. Kalau bicara tentang zakat fitri, zakat nafs itu memang betul hanya di bulan Ramadan. Pelaksanaannya maksimal kapan? Takbiran. Sebelum sholat Id.
Makanya dalam hadis dinyatakan paman ada qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Orang yang mengeluarkan sebelum pelaksanaan khotib turun dari mimbar sebelum sholat, maka disebut sebagai zakat fitrah. Tapi kalau pelaksanaan setelahnya bagaimana? Itu dikategorikan sedekah. Tapi yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, ternyata ada zakat tidak harus di bulan Ramadan. Umpamanya bapak-bapak punya pertanian. Kalau tahun dulu orang panen setahun berapa kali? Setahun sekali. Setahun sekali, umpamanya waktu itu panennya bukan Ramadan, bulan Muharram. Pelaksanaannya berarti kapan tuh zakatnya dia? Di bulan Muharram, tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kalau sekarang setahun berapa kali orang panen padi? Ada yang 2, ada yang 3, berarti 3 kali panen. Nah, ada pandangan kalau bapak-bapak gajian panennya berapa kali dalam setahun? 12 kali. Bahkan ada yang sampai 13 kali ya, gaji 13. Nah, ternyata itu juga dalam kajian-kajian fikih ada yang namanya zakat. Zakat itu sebetulnya ada 2. Ada yang namanya zakatun nafs, yang zakatul fitri. Yang kedua zakat apa? Zakat mal. Mal itu bahasa Arab, artinya harta. Mal artinya apa? Harta. Kalau ditulis M-A-L, bahasa Inggris bacanya apa? Mall. Orang yang memiliki harta dalam Islam namanya sohibul mal. Orang yang memiliki mall namanya sohibul mall. Karena kenapa? Oh, kok bisa dalam bahasa Inggris ada bahasa Arab? Bukankah Islam sudah menguasai dunia? Wajar saja kalau bahasa-bahasanya itu masih digunakan. Masih ada pengaruhnya. Gula bahasa Arab, bahasa Inggrisnya apa nih? Sugar, ya kan? Kalau bahasa Arabnya sukar. Orang Arab itu menyebut huruf kaf, kok itu tidak bisa, sulit. Sehingga dia yang keluar dialeknya, lahjahnya, bukan langgam Jawa, bukan. Lahjahnya itu, dialeknya itu nyebutnya huruf gain. Sukar jadi sugar. Makodir jadi makan, asal makodir. Kemudian di Indonesia dikenalnya apa jadinya? Magadir. Nah, ini ada transit yang perlu kita ingin sampaikan. Orang yang memiliki harta, kalau hartanya cukup nisab, maka wajib zakat. Zakat harta bisa kita lihat. Nah, ini sebelum nanti akan saya ulas tentang macam-macam zakat mal. Ini ada renungan ilustrasi buat kita semuanya. Bisa ada yang bisa bantu biar supaya nggak ngantuk nih. Bisa dibacakan. Kelihatan Pak? Yang kelihatan siapa nih? Kelihatan nggak nih? Pak Haji, kelihatan nggak Pak Haji? Kelihatan. Bisa minta bantuan nih? Baca ya. Pada buah jeruk yang kita beli, ada bagian yang perlu dibersihkan. Kita harus mengupas cangkangnya agar terasa enak dan menyehatkan. Begitupun dengan harta kita, ada bagian yang harus dibersihkan agar harta kita jadi suci dan berkah. Kayaknya ada ilustrasi. Kalau bapak-bapak biasanya kalau ibu-ibu makan jeruk, kulitnya dibuang apa dimakan? Ada nggak ceritanya orang makan jeruk kulitnya dimakan? Ada, jarang tuh ya. Justru pahit jadinya. Nah, ini ilustrasi ini sebetulnya menggambarkan wa'atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah hak orang lain, tunaikan zakat saat kita panen, saat mendapatkan gajian, saat mendapatkan rezeki, maka lebih baik, lebih afdal sebelum kita makan ini jeruk, maka hak orang lain diberikan, dibuang. Biji-bijinya dibuang sehingga bisa sehat. Bayangkan kalau kita tidak buang ini, kulitnya dimakan, bijinya dimakan, sehat nggak buat organ tubuh? Maka boleh jadi timbul berpenyakit itu. Bukankah boleh jadi kenapa
kita ini punya rezeki udah lumayan banyak, tapi kenapa? Oh, ada aja sesuatu. Misalkan mobil lah, apalah gitu ya. Ada yang hilang, kok boleh jadi masih ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Nah makanya kalau kita bahas zakat ini paling paling ngantuk atau paling serius nih kalau bahas zakat. Tuh buktinya alhamdulillah saya lihat bapak-bapak sampai khusus semuanya. Saking khususnya alhamdulillah sampai manggut-manggut. Kalau manggut-manggut itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama paham, iya. Yang pertama paham manggut-manggut. Yang kedua memang nggak paham. Yang ketiga ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena ada dari tarikan itu dari tanah itu. Karena manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Benar atau tidak? Ya kan Allah telah menciptakan manusia dari tanah. Sehingga kita makan dari mana? Sumber tanah. Minum dari tanah. Coba kita lihat makanan yang dari tanah. Bayam dari mana? Dari tanah. Jagung, terigu, ya kan, ketan, semuanya. Kemudian kita minum pun dari air tanah, meninggal di tanah. Wajar aja kalau kita lagi ikut pengajian itu berbeda, Pak. Kalau ikut pengajian sama ikut dangdutan, kira-kira mata ngantukan mana kira-kira? Makanya orang Amerika itu luar biasa, salut dia. Orang Amerika itu salut sama orang Indonesia. Apa sebabnya? Di Amerika itu orang tidur itu sulit. Harus dia datang ke dokter, dia berobat biar supaya bisa tidur. Tapi orang Indonesia enggak perlu datang ke dokter, cukup ikut pengajian, insya Allah dijamin tidur. Tuh buktinya aja, kita tidur aja kan banget-banget begini karena ada dari tarikan, sehingga keluar pun air ke bawah gitu ya. Ada nggak orang yang keluar ke atas gitu? Karena berasal dari tanah, kembali akan tanah. Ini kembali bahwa ilustrasi ini juga menggambarkan lebih baik kita mengeluarkan hak orang lain dulu, baru kita konsumsi, insya Allah berkah. Ada ilustrasi yang lainnya, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya bapak-bapak dikasih 1 ekor ayam masing-masing, kemudian dikasih pisau. Nah, kalau kita menunaikan zakat, maka diilustrasikan ayam yang kita pegang itu sebelum kita masak, kita goreng, kita bakar, dan kita makan, maka biasanya ayamnya diapain dulu coba? Dipotong, darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang. Orang yang menunaikan zakat juga sama itu, karena ada hak orang lain dia buang dulu sehingga menjadi bersih. Karena makna zakat setidak-tidaknya ada beberapa makna. Dalam Al-Quran dinyatakan orang yang menunaikan zakat dia menjadi bersih. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka akan bersih hartanya, jiwanya menjadi suci. Apa sebabnya? Karena dia berzakat. Berbeda mereka yang tidak berzakat, ilustrasinya gimana? Bapak-bapak dikasih ayam, ibu-ibu semua dikasih ayam, dikasih pisau. Kalau tidak berzakat, maka ayamnya itu tidak dipotong dulu. Darahnya dibuang nggak? Darahnya nggak dibuang. Bulunya nggak dibuang. Kotorannya kemudian bapak-bapak masak, ibu-ibu masak sesuai selera, jadi gulai, kira-kira sehat nggak buat organ tubuh? Maka timbul yang namanya penyakit. Makanya ini kata kuncikan, orang yang masih hartanya masih ada hak orang lain, ibarat daging kita masukkan duri, maka akan terasa sakit, maka tidak menjadi berkah. Karena makna zakat itu bermakna berkah. Berkah apa? Bertambah. Hakikatnya berkurang tapi bertambah. Bisa dicek di dalam surah. Biasanya bapak-bapak kalau hafal surah Ar-Rum, surah apa itu? 21 apa tuh? Pernikahan ya. Nah, ini bukan pernikahan. Nanti dicek di rumah. Surah Ar-Rum ayat 39. Yang dinyatakan
ternyata wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Artinya apa? Orang yang memberikan zakat, mengeluarkan zakat, maka dia berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya orang yang puasa, Pak. Imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas, maka apa? Faulaika humul mud'ifun, maka mereka rizkinya akan dilipat gandakan. Kalau pakai hitungan matematik, saya mau pakai hitungan matematik nih. Kalau bapak-bapak umpamanya punya uang 5 juta rupiah, kemudian sedekahlah biar gampang hitungnya. Sedekah 1 juta rupiah, kira-kira berapa hasilnya jadinya itu? 5 juta diambil 1 juta berapa? 4 juta rupiah. Kalau pakai hitungan matematik sedekah jadi berapa kira-kira? Hitungan matematik sedekah hasilnya 5 juta diambil 1 juta, bukan 4 juta rupiah, tapi hasilnya menjadi 14 juta rupiah. Dari mana nih? Ada yang bisa ngitung dari mana nih? Tambahin Allah. Tambahin Allah. Minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Bisa dicek di dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebaikan apa saja, termasuk dalam sedekah, zakat, infak, maka diganjarkan oleh Allah minimal berapa kali lipat, Pak? 10 kali lipat. 10 dikali 1 juta berapa? 10 juta. Tadi sisanya berapa? 4 juta. Alkitab hitung dalam Al-Quran, kita cek, Allah memberikan sugesti, Allah memberikan dorongan kepada kita biar supaya menjadi dermawan dengan zakat, infak, sedekah, sampai pakai hitung-hitungan luar biasa. Sampai dalam surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 700 kali lipat. Kalau 700 kali lipat berarti berapa kira-kira tuh? 1 juta kali 700 berapa? 700 juta ditambah 4 juta jadi berapa itu? 704 juta. Ini janji Allah, tidak akan ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Saya akan kasih kisah saja. Ada guru TK di Bekasi. Saya ini orang BSD, Pak. Tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai. Bekasi sonoan dikit. Tapi tinggalan di Ciputat. Nah, tadi ngomong apa saya jadi lupa itu. Sedikit. Guru TK. Nah, rupanya di Bekasi itu guru TK, saya punya dapat informasi gajiannya sebulannya 400.000 rupiah. Kalau di daerah Bapak sama ya. Rupanya datang curhat ke Ustadz, gaji saya 400.000, mohon doain Ustadz gaji saya jangan 400.000 biar 600.000. Kata Ustadznya, gimana caranya? Begini Ustadz, gaji saya yang 400.000 ini saya sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin Allah akan mengajarkan yang lebih. Saya akan tingkatkan baca Quran, apalagi Ramadan ini kan, dengan baca Quran, qiyamul lail, dan karena Allah Subhanahu wa taala sholat duha. Rupanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz, alhamdulillah gaji saya awalnya berapa tadi? 400.000, itu enggak 600.000 Ustadz gaji saya. Berapa gajinya sekarang? Gaji saya menjadi 15.400.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustadznya, bagaimana ceritanya? Begini Ustadz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 15 juta rupiah. Saya tanya nih hadirin hadirat, dikira memungkinkan seperti ini? Bagi Allah apa yang nggak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mesti ngasih rezeki melalui jalur orang yang tadi bersedekah. Boleh jadi melalui suaminya, melalui anaknya. Saya akan coba. Bapak-bapak, di kantong bapak ada uang 1 juta rupiah, ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada 20.000 rupiah, ada 10.000, ada 2.000. Jujur, buat sedekah berapa duit? 2.000. Kata ibu-ibunya kalau bisa, kalau ada 1.000 kita keluarin ya 1.000. Yang lecek, kenapa? Kasih golok aja Pak Timura. Ya Allah, buat sedekah kita hitung-hitungan. Coba Pak, kalau saya mau tanya,
kira-kira uang 10.000 buat sedekah gede apa banyak? Dua-duanya jadi. Biasanya gede apa kecil gitu ya? Gede apa kecil kira-kira? Pasti kalau bagi kita, wah lumayan gede juga ini. Karena kenapa? Kebanyakan manusia bakhil. Coba renungkan, bapak-bapak beli pulsa 10.000, gede apa kecil? Dikit banget. Kita punya uang 100.000 rupiah buat bantu musola masjid, ya Allah gede bener. Dibawa ke mall, gede apa kecil? Ya Allah kecil banget, nggak bernilai. Seolah-olah diingatkan, bapak-bapak misalkan rajin tadi ngasih uang, misalkan minimalis sedekahnya 2.000 rupiah. 2.000 rupiah sedekah. Kalau pas sholat Jumat ya, pas sholat Jumat 2.000 rupiah, anggap apa sebulan sekali 2.000. Kalau setahun berapa berarti? Dikali 12 berapa? 24.000 rupiah. Bandingin sama rokok-rokok yang bapak beli. Ya Allah, sebungkus 15-20.000, anggap biar gampang itu 10.000 rupiah. Ada yang satu hari sampai 3 bungkus, ada yang 5 bungkus gitu kan? Anggaplah yang 1 bungkus aja. 10.000 rupiah dikali 30 berapa Pak? 300.000 rupiah dikali 12 3.600.000. Gedean mana sama sedekah kita gitu? Sedekah berapa tadi? 24.000 rupiah. Rokok 3.600.000. Sedekah 20. Rokok 3.600.000. Gedean mana kira-kira? Masya Allah. Ini ada ilustrasi buat kita semuanya. Ini real. Saya pernah meneliti di YBMBRI. Ada catatan orang yang berzakat itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya aja Pak. Dia menjadi sehat, menjadi dihindari oleh Allah penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Bahkan orang yang berzakat, infak, sedekah, kalau dikumpulkan dalam sebuah perusahaan itu omsetnya, keuntungannya itu semakin meningkat. Ini bisa kita lihat nih. Ini ilustrasi keuntungan zakat dapat meningkat laba Bank BRI. YBMBRI itu baru dirikan yaitu tahun 2000. Yang terkumpul keuntungannya baru 335 miliar. Ini belum ada perolehan zakat infak sedekah. Ningkat 2001 ini jadi 1,133 triliun. Zakatnya berapa jisnya? 499 juta. Coba kita lihat meningkat ini. Ketika 2 miliar ya, ini jadi 1,36, dan yang angka yang luar biasa dari sini nih. Sampai 10 miliar ini 11,4 triliun dan seterusnya sampai 47 miliar ini meningkat menjadi 15,3 triliun. Kenapa? Zakat di masa Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Rasulullah urutan nomor berapa Pak? Pertama ya, Abu Bakar As-Siddiq ya kan? Khalifah yang berapa? Yang pertama, 1. Kenapa? Ketika Nabi meninggal ada orang yang enggan bayar zakat, murtadin. Diapain? Diperangi. Menurut di dalam kitab Ridah Al-Maghazi dinyatakan, kenapa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan bayar zakat? Karena zakat itu bukan hanya untuk kepentingan individu saja, tapi ada hak orang lain, kepentingan sosial. Bayangkan kalau orang tidak bayar zakat, bagaimana kemiskinan bisa teratasi? Makanya diperangilah orang yang tidak bayar zakat. Pada masa Nabi, Sa'labah tidak bayar zakat, diapain? Itu dikucilkan. Pada masa Nabi Musa, Qarun tidak bayar zakat. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad Sa'labah awalnya miskin, dikasih ilmu, dikasih kambing, akhirnya jadi kaya, itu tidak diazab. Tapi berbeda dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Kaya seperti apa? Qarun awalnya kere, awalnya miskin, dikasih ilmu oleh Nabi Musa,
Kemudian ketika kaya raya ditagih, dia tidak bayar zakat, langsung diazab oleh Allah. Langsung diapain? Ditenggelamkan. Fir'aun tidak mau menyebut beribadah kepada Allah, mengaku sebagai Tuhan. Diapain tuh? Ditenggelamkan di laut. Bahkan umat Nabi Musa tidak mau sholat. Akhirnya Sabtu dia nggak mau sholat. Yang terjadi apa? Dia lebih cenderung mengayakan nyari ikan. Diazab oleh Allah, ngapain? Jadi kerak. Kirodatan khosin, menjadi kerak. Nah, umat Nabi Muhammad tidak, tapi ingat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Inilah manfaat berzakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ini di dalam surah At-Tolak. Allah telah menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita berzakat itu kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian rezeki Anda akan diberikan secara tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini testimoni. Tadi Bapak anggaplah sedekahnya yang minimalis Rp2.000. Karena sedekah Rp2.000, mau buka puasa nyari warung masakan Padang Rp20.000. Kita lagi makan, baru mau bayar, ketemu sama kawan yang baik hati, kita mau bayar nggak jadi dibayarin. Pernah nggak begitu? Ini janji Allah yang pasti adanya, bukan hanya untuk akhirat saja, tapi di dunia. Tapi syaratnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang bersedekah 1 juta dapat 100 juta. Tiba-tiba ridho minallah. Dalam riwayat Siti Aisyah, lagi dalam keadaan puasa, kemudian ada pengemis ngetok-ngetok, assalamualaikum, minta sedekah. Tidak ada apa-apa yang diberikan, cuma ada roti kering, itu pun buat buka puasa. Namun demikian akhirnya dikasihlah tuh roti kering. Ketika dikasih roti kering, dalam hatinya Aisyah, ini buat buka tapi nggak apa-apalah. Apa yang terjadi ketika udah dikasih, tiba-tiba beberapa jam berikutnya ada yang ngetok, ada yang ngasih seekor kambing dan ngasih juga makanan. Itu yang rizqu minallah, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih dari itu ada bonus pahala yang tidak kita ketahui. Kemudian keberkahan dibuka kepada Anda dalam dimensi apa saja. Karena mana zakat bukan hanya zakat, artinya suci, bukan hanya bersih, tapi an-nama bertambah. Nama tadi pakai hitungannya bertambah 4 juta, bukan 4 juta lagi, ya kan, jadi 14 juta dan seterusnya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Zakat yang kita pahami di dalam berbagai kitab. Objek zakatnya ada 2 tadi ya. Ada yang namanya zakatun nafs. Namanya zakat apa? Zakat diri, yang dikenal dengan zakat fitri. Penunaiannya kapan? Saat Ramadan, sebelum sholat Id. Itu benar di bulan Ramadan. Tapi zakat mal tidak harus nunggu di bulan Ramadan. Apalagi kalau semuanya memang harus nunggu haul. Emas, perak harus pakai haul. Terus apalagi perdagangan pakai haul nggak? Haul apa artinya? Nunggu 1 tahun. Perdagangan 1 tahun. Tapi kalau pertanian pakai setahun nggak? Tidak. Panen. Tadi panennya kalau setahunnya sekali. Kalau setahunnya 3 kali, berarti 3 kali. Bukan nunggu haul, tapi saat panen. Termasuk dalam kajian tadi fikih kontemporer, zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian. Kalau fatwa MUI di Indonesia, zakat profesi itu dikiaskan kepada zakat emas atau perdagangan. Itu dihitung sampai setahun. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, nisab zakat profesi, kalau ngitungnya pakai emas, berapa kira-kira? Ada yang tahu berapa gram emas hitungan nisabnya? 85 gram emas. Kalau dalam fikih sekolahan dulu di aliyah banyak tuh. Ada yang bilang 96, ada yang bilang 83. Tapi dalam dunia internasional muktamar 85 gram emas. Dari mana rujukannya? Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang kurang dari 20 dinar
20 miskol maka tidak wajib zakat. Laisa duna isrina miskolan as-shadaqah. Harta yang kurang dari 20 dinar tidak wajib zakat. Pertanyaannya, berapa itu 1 dinar? Ada yang punya uang 1 dinar ya? 1 dinar saya juga pernah dulu sering ada nih di rumah. 1 dinar itu hitungannya 4,25 gram emas. Ibu-ibu, harga 1 gram emas berapa, Bu? Hah? Gopek, Pak. Gopek. Bahkan ada yang 500 lebih kadang-kadang. 500 dikali 4,25 berapa? Berarti 1 dinar kurang lebih berapa, Pak? 2.125.000 rupiah. Tadi kita sampaikan 1 dinar itu 4,25 gram emas dikali 20 dinar berarti berapa? 85 gram emas. Buktinya apa? Uang dinar itu dari zaman Romawi, Yunani. Bahkan dari Romawi, bahasa Nabi, bahasa sahabat sampai sekarang itu 1 dinar tidak berubah. Jadi 85 gram emas. Karena ada nanya juga, Ustaz, 80 gram emas itu kurang lebih setara kalau diuangkan berapa kira-kira? 85 gram emas dikali 500.000 berapa kira-kira? Ngitung sendiri. 42.500.000 rupiah. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, gaji saya sebulan 5 juta rupiah dikali 12 bulan berapa berarti? 60 juta. Pertanyaannya, udah melebihi nisab atau belum? Sudah melebihi nisab. Wajib zakat enggak? Wajib zakat 2,5%. Dalam fatwa tersebut telah dinyatakan boleh kita menyegerakan dalam zakat. Tidak mesti harus tahun sekali, karena biasanya penyakit manusia bakhil. Coba bayangin, Pak, 60 juta dikali 2,5% berapa kira-kira? Wah, ngitung sendiri dah. Berapa, 1,5 juta ya? Iya. 1,5 juta berat nggak kira-kira? Berat. Wow, terasa berat sekali. 6 juta 60 juta jadi 1,5 juta gede bener dikeluarin. Karena bakhil boleh kita dicicil 15 juta, 1.500.000 dibagi 12 berapa? Berarti boleh kita tunaikan langsung 125.000 rupiah. Karena hitungannya tadi kita sudah melebihi nisab 60 juta dibagi 12 berarti gaji kita berapa? 5 juta. Kalau hitungan per bulan, bukankah 5 juta dikali 2,5% berapa? 125.000. Artinya 1 bulan, 1 tahun sama kan? Di totalnya itu sama. Itu kalau menggunakan emas. Kalau menggunakan hitungan beras, tadi pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah panen, tunaikanlah zakat saat panen, maka pertanian itu berapa? 5 ausak. 5 ausak itu kalau dalam hitungan beras 623 kg. Kalau dalam bentuk padi ya, dalam padi itu kurang lebih 623 kg. Kalau dalam bentuk beras berapa kira-kira? Menyusut 10%, Pak. Kalau menyusut 10% itu dinyatakan kurang lebih 520 kg. Kalau 520 kg, ada yang bilang harganya misalkan 7.000 rupiah. 7.000 kali 5 udah 3.500.000. Ya, Pak ya? Nah, 7.000 kali 20 ya anggaplah berarti kurang lebih gajian kita 3.600.000-an atau 3.700.000. Berarti pertanyaannya, kalau bapak-bapak pakai kiasnya pertanian, gaji bapak-bapak 6 juta udah melebihi nisab belum? Pakai pertanian. Sudah. Kalau melalui emas sudah belum? Sudah juga. Karena kenapa? 42.500.000 dibagi 12 kurang lebih 3.700.000-an. Ini yang pakai hitung-hitungan yang bisa sederhana. Harta zakat mal saat diperoleh. Ini tadi pertanian. Zakat profesi, rikas, barang tambang, undian. Bapak-bapak dapat undian. Dapat apa? Beli mobil Alphard. Pergi haji jika mampu. Ya kan, makanya nanti kalau orang pergi haji dari undian namanya haji daun dari undian. Ada juga orang yang pergi haji Halimah, hasil jual beli rumah. Ada yang namanya haji damar dari mertua. Ada juga namanya haji daur. Apa daur? Dari orang tua juga. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian ada juga saat setahun tersimpan tadi. Seperti apa? Emas. Masuk setahun sekali. Bukannya seumur-umur
sekali bayar, tapi setahun sekali. Nah, kita bisa lihat Nabi berdagang, ketika berdagang cukup hartanya dia nisab, dia tunaikan zakat. Harta itu disimpan, belikan emas, emas cukup nisab, 85 gram emas, maka ditunaikan juga bayar zakat. Umpamanya beli kambing, kambingnya udah cukup nisab, ditunaikan juga. Wallahu alam, sampai berikutnya seperti itu. Zakat fitri tadi berapa liter, Pak? 3,5 liter. Zakat mal, nah ini tadi. Kalau setahun tersimpan berapa? 2,5%. Itu pakai emas perdagangan 2,5%. Nah, ini sekedar informasi buat kita semuanya. Sampai udah jam berapa sekarang? Wah, ini mohon maaf nih, padahal kajiannya masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali, tapi udah diingatkan kalau udah jam 1 mohon segera. Kalau ada pertanyaan boleh satu sajalah ya. Kalau memang ada, kalau nggak ada nggak usah dipaksa-paksa. Baik, silakan. Itu yang tadi Bang, zakat profesi kan disamain dengan zakat emas tuh. Kan di situ harus tersimpan setahun tuh. Lah gaji kita itu jangankan setahun tersimpan Pak, sebulan juga berapa hari sudah lewat lagi nih. Gimana menyimpannya Pak? Iya, baik. Nah ini, kalau yang zakat profesi analoginya kepada pertanian, dia ditunaikan saat panen. Iya. Nah, kalau yang zakat profesi ini dia itu dihitung tadi dalam setahun. Setahunnya apa tadi? Ya tadi kita gajian dari bulan pertama sampai bulan 12 kan setahun tuh, Tahun. iya kan? Iya. Dalam setahun hitungannya tadi Pak siapa namanya? Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Wah, ini orang yang terpuji ya. Iya, Oh, puji. kita doain. Mudah-mudahan Pak Ahmad jadi lurah, amin. Amin. Di Papua. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali Pak Ahmad ya. Ini kalau ada bonus mesti dikasih nih. Kasih. Nah, minimal bonus senyum aja ya. Nah, ini pertanyaannya bagus Pak Ahmad. Ini bagaimana orangnya tersimpan ya tadi di total pendapatan tadi. Misalkan sebulannya 5 juta, berarti setahunnya berapa? 60 juta. Udah setahun tuh kan? Nah, udah setahun baru kita hitung. Ini udah melebihi nisab atau tidak? Oh, ternyata tadi nisab batas minimal. Kita mengeluarkan zakat 85 gram emas. Diuangkan berapa setaranya tadi? 42 juta 500, udah melebihi belum? Nah, itu dia. Ini Pak, karena dalam per bulan itu kebutuhan kita banyak tuh. Jadi penghasilan juga 12 angin itu. Iya. Baik, ini pertanyaan juga bagus sekali. Dalam kajian fikih namanya apakah menunaikan zakat lebih afdol bruto apa neto? Kurang lebih seperti itu. Apa itu bruto? Dia mengeluarkan zakat sebelum dipotong apa-apa langsung ditunaikan seperti halnya ilustrasi jeruk sama ayam. Tapi ulama ada juga yang umumnya membolehkan sebelum dia menunaikan zakat dipotong kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kehidupannya al-haja al-asliyah, artinya zakat dikurangi kebutuhan sehari-hari. Plus utang. Plus utang. Tapi lagi-lagi ada juga ulama yang berikhtiar. Kalau seandainya gajinya Pak Ahmad awalnya 50 juta rupiah sebulan umpamanya. Amin. Ya kan? Ini kan kalau hitungannya sebetulnya udah cukup nisab. Iya kan? Dia kalau pakai pertanian juga boleh, pakai yang emas juga bisa kan? Udah lebih dari nisab. Ternyata kebutuhannya lebih luar biasa. Buat anaknya kuliah 30 juta. Buat ansur rumah, mobil, akhirnya dia bukan berzakat jadi gurimin. Gurimin itu orang yang ngutang, berhak mendapat zakat. Begitu, Pak Ahmad. Nah, sekedar informasi di Indonesia. Di Indonesia ini ada undang-undang orang yang bayar zakat penunaiannya bukan neto tadi dipotong, tapi dia bruto akan mengurangi perhitungan kena pajak. Syaratnya bayar zakatnya di lembaga zakat nasional. Namanya Bajnas maupun Lajnas. Nanti kita akan lihat contohnya, ini ilustrasi saja terakhir ya. Karena memang kajian zakat itu kalau memang kita serius yang awalnya ngantuk jadi melek ya. Nah, gitu. Jadi rupanya contoh Pak Ahmad dia usaha, ternyata usahanya itu untung. Untung setahun tadi untungnya berapa? 50 juta rupiah. Kalau bayar pajak berarti 10% bayar. Berarti berapa? 5 juta
rupiah. Tapi karena Pak Ahmad sebagai seorang muslim yang baik, dia hitung, oh ini udah melebihi nisab. 50 juta dikali 2,5% berapa? Berapa kira-kira? 12,5 ya? 1.250.000 rupiah. Kalau pakai hitungan di Malaysia, orang yang bayar pajak 5 juta langsung dikurangi 1.250.000. Berarti bayar pajaknya berapa kita saldonya? Kurang lebih 3.750.000 rupiah. Tapi di Indonesia belum seperti itu hitungannya. Baru mengurangi perhitungan kena pajak. Dihitungnya dari mana? Kita tadi bayarnya 1.250.000. Dikurangin dari mana? Dikurangin 50 juta. 50 juta dikurangin 1.250.000 jadi berapa? Jadi 48, 7,5 dikali 10% bayar pajaknya berarti 4.875.000 rupiah gitu ya. Nah, inilah penghematannya terlalu sedikit. Berapa kan? Nggak terlalu banyak, akhirnya banyak yang tidak mengurus zakat bisa mengurangi perhitungan pajak. Semoga kita bermanfaat buat kita semuanya. Bicarakan seluk-beluk, ini saya siapkan slide-nya itu ada 100 sekian nih. Nah ini ada kurang lebih ada 130 slide, tapi karena waktunya ya yang nggak memungkinkan, bahkan ada hitung-hitungan sampai nanti mudah-mudahan bisa bersambung di lain waktu jika Allah menghendaki kita semuanya sehat walafiat. Akhir kata, mari bersama-sama kita berdoa agar apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bukan hanya teori, tapi mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya, agar harta kita berkah, anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.